Baiklah, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani dari Kohati Komisariat Pertanian Korkom Universitas Jambi Cabang Jambi selaku moderator pada malam hari ini yang akan memandu jalannya diskusi kita pada kegiatan malam ini. Baiklah, tanpa memperpanjangkan mukadimahnya, mungkin langsung saja untuk penyampaian materi dari Yunda Kusmeli. Namun ada baiknya saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Kusmeli, tempat tanggal lahir Simpang Gaung 9 Mei 1996, jurusan PGMI, riwayat pendidikan SDN 034 Simpang Gaung, SMPN 1 Tembilahan Hulu, MAN 1 Inhil, dan perguruan tinggi Stay Tembilahan. Untuk jenjang training di HMI, LK1 Komisariat Ekonomi tahun 2000, LK3 Batko Sumbar tahun 2018, LKK Cabang Jambi 2015, dan LKK Percontohan Padang Panjang di tahun 2016. Mungkin langsung saja waktu dan tempat saya serahkan kepada Yunda pemateri, yaitu Yunda Kusmeli. Kami silakan. Bentar ya, Dek. Baik, Yun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Yunda? Kedengaran, Kak. Innalhamdalillah, bersyukur kehadirat Allah serta bersolawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apapun yang menjadi niatan kita pada malam hari ini mendapat keberkahan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Salam hormat tentunya buat Riyad. Kemudian terima kasih juga karena sudah memberikan kesempatan serta mengundang, khususnya untuk sama-sama membedah PDK terbaru, meskipun sebenarnya tidak banyak yang berubah dari pedoman dasar Kohati, tapi yang namanya proses di HMI akan ada orang-orang baru, akan ada adik-adik yang baru, karena itu kita perlu terus mengupgrade, mengupdate bagaimana perkembangan dari pedoman dasar sendiri. Mungkin tadi sore udah bahas ini ya, udah bahas pasal-pasal di PDK ya. Udah selesai belum? Untuk pembahasan pasal-pasal. Alhamdulillah, untuk pasal-pasal sudah, Yun. Berarti kita lanjut kepada analisis tujuan Kohati sendiri. Kita masuk pada analisis, kemudian nanti bagaimana kurikulum LKK, serta tafsir dari tujuan itu sendiri. Nah, di pasal-pasal PDK yang sudah dibahas oleh Kabid PSDO, tentu hal yang menjadi urgensi penting di dalam Kohati itu adalah bab terkait dengan tujuan Kohati. Yang benar-benar membahas mau dibawa kemana sih Kohati ini. Kita yang punya tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan Kohati, namun tidak terlepas daripada tujuan HMI sendiri. Kita dikasih kesempatan, kita dikasih ruang tersendiri di dalam Kohati
Namun kita tidak terlepas bagaimana juga mewujudkan dari tujuan HMI. Teman-teman udah pegang ini nggak? Pegang PDF-nya PDK nggak? Udahlah, udah ya. Mempersiapkan slide. Kebetulan kemarin sebelum Lebaran pulang kampung, memang nggak bawa apa-apa. Jadi mohon maaf kakak nggak bisa nampilkan apa-apa. Tapi paling tidak malam ini kita saling sharing, karena memang berbicara PDK tentu ini berbicara hasil kesepakatan bersama di forum tertinggi, Forum Musyawarah Nasional, yang kemudian harus kita sampaikan ke cabang-cabang, bahkan ke komisariat-komisariat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, berbicara mengenai analisis tujuan Kohati, pertama kita harus paham terlebih dahulu apa sih yang Kohati mau dari tujuan itu. Terbinanya muslimah berkualitas insan kita. Insan kita ini sudah jelas tercantum di dalam tujuan HMI. Artinya kita punya dua tanggung jawab penting. Pertama, tanggung jawab kita untuk menjadikan diri kita sebagai muslimah. Makanya di tujuan Kohati terlebih dahulu disampaikan muslimah, terciptanya, wujudnya, itu semua diminta oleh Kohati. Jadi kita diminta untuk menjadi muslimah terlebih dahulu, kemudian kita punya tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan HMI dalam 5 kualitas insan kita. Namun di dalam muslimah, kita punya PR penting untuk meningkatkan kualitas kita. Bagaimana kita berperan sebagai kader HMI dan kader Kohati. Apa saja kualitas-kualitas yang perlu ditingkatkan, itu sudah sangat sering kita bahas, bahkan mungkin di forum-forum diskusi kekohatian, di forum-forum LK1, ini sudah sangat sering dibahas. Namun mungkin barangkali kebiasaan manusia adalah lupa. Apa sih peranan Kohati yang harus kita miliki? Sebenarnya ada 4. Pertama, peran kita sebagai putri, peran kita sebagai istri, peran kita sebagai ibu, kemudian peran kita sebagai anggota masyarakat. Nah, artinya kita punya tanggung jawab ketika benar-benar menjadi kader HMI, kemudian masuk dalam ruang Kohati ini, 4 peranan ini yang harus menjadi PR, bagaimana kita bisa mewujudkannya. Hari ini kita berperan sebagai seorang putri, namun kita diminta untuk mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri, seorang ibu, dan sebagai anggota masyarakat nantinya. Untuk mencapai peranan tersebut, ada hal-hal yang harus diperhatikan, khususnya di bidang agama, di bidang keperempuanan, pembinaan keluarga bahagia, kesehatan, pendidikan. Ini adalah hal-hal yang harus menjadi acuan dalam kita bertindak maupun bersikap. Terlepas dari bagaimana peran kita tadi, ada hal-hal yang harus menjadi acuan kita. Kita harus meningkatkan kualitas kita, khususnya di bidang agama, keperempuanan, pembinaan, keluarga bahagia, kesehatan, dan juga pendidikan. Baru kita bisa menjalankan peranan kita tadi, peran yang 4. Kemudian, kalau kita berbicara hubungan tujuan Kohati dan HMI secara menyeluruh, kita ini sebuah perangkat yang harus bekerja untuk bisa menjalankan aktivitas dan mengembangkan kreativitas HMIwati secara terarah dan berkesinambungan. Artinya nggak bisa terputus. HMI menjalankan tujuannya, kemudian Kohati menjalankan tujuannya, itu nggak bisa. Karena kita secara berkesinambungan, terarah dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan tersebut. Baru dari tujuan tadi, tampilkan biar barangkali yang belum pegang PDK bisa ini ya, bisa sama-sama kita baca.
Nah, ini. Boleh lanjut, Dek? Ke peranan. Nah, di sana kan ada peranan ya. Di sini jelas, peranan HMI sebagai organisasi mahasiswa dan organisasi kader yang melakukan kegiatan pembinaan anggota melalui upaya secara terus-menerus dan terarah. Dengan tujuan terciptanya kader sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernapaskan Islam, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan peranannya di masyarakat. Peranan yang bagaimana? Yang tadi, turunan dari bagaimana kita harus menjadi seorang putri dengan segala kemampuan agamanya, pendidikannya, kesehatan, itu hal-hal yang nggak harus baku lagi bagi kita. Kemudian dari bagian di atas jelas di sini dikatakan terbaca bahwa peran Kohati diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas, baik akhlak, intelektual, keterampilan, kepemimpinan, keorganisasian, persiapan keluarga yang sejahtera. Artinya, kita di Kohati ini sudah sangat-sangat dituntut untuk tahu apa-apa saja problem di dalam hidup perempuan khususnya, baik secara individu maupun secara kelompok atau masyarakat. Nah, untuk menjawab tantangan dan persoalan yang ada di dalam kehidupan perempuan, makanya dibuat ruang Kohati. Kemudian bagaimana Kohati mempersiapkan kader-kadernya agar benar-benar menjadi solusi dari sebuah tantangan zaman. Nggak hanya cukup kita sebagai penonton, ada problem di masyarakat, kita cuma bisa lihat. Ada problem rumah tangga yang ada di masyarakat, kita cuma bisa lihat. Nggak cukup cuma sekedar begitu. Kohati sudah harus mempersiapkan diri, kemudian mampu menjadi menjawab tantangan zaman nantinya. Sudah persiapkan dari sekarang. Lanjut kepada sifat. Oh ya, sedikit kita bahas tentang semi otonom ya. Kita udah bahas tentang peran, sedikit kita bahas tentang semi otonom. Itu di slide selanjutnya, Dek. Di sana juga jelas ya, semi otonom merupakan status dari Kohati, yang berarti bahwa Kohati memiliki spesifikasi khusus dalam aktivitas dan kegiatannya. Di internal HMI, Kohati merupakan sebuah bidang pemberdayaan perempuan. Jadi kan Ketum Kohati sudah jelas sebagai Kabid Pemberdayaan Perempuan di HMI setingkat. Kemudian di Kohati, Kabid Pemberdayaan Perempuan menjabat sebagai Ketua Umum Kohati. Ini yang disebut dengan semi otonom. Kita diberi ruang khusus, kita diberi aktivitas, kita diberi keleluasaan aktivitas di dalam Kohati, namun kita tidak bisa melepaskan diri dari HMI. Ini sudah jelas barangkali ya. Kohati adalah organisasi mahasiswi yang memiliki atribut organisasi yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas di luar HMI untuk memperjuangkan misi HMI. Namun dalam segala aturan umum, surat menyurat, atribut, dan segala macam kita mengikut kepada HMI, meskipun Kohati sebenarnya memiliki logo tersendiri. Ini yang sering menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Kenapa sih kita semi otonom? Kenapa kita ex officio? Ya karena memang kita punya tanggung jawab untuk sama-sama mewujudkan tujuan HMI. Kemudian tafsir sifat, fungsi, dan peran Kohati. Secara internal, sifat Kohati merupakan pembinaan Kohati melalui aktivitas maupun pelatihan pembinaan, tentunya tidak terlepas dari aktivitas perkaderan HMI. Nah, salah satunya secara internal kita harus melakukan terus-menerus berkelanjutan pembinaan kader Kohati. Misalnya dengan terus mendorong adik-adik yang telah lulus LK1 untuk mengikuti LKK. Ini bentuk salah satu wujud
bagaimana sifat Kohati secara internal, melakukan pembinaan Kohati. Kemudian secara eksternal, setiap aktivitas dan gerakan Kohati senantiasa membawa misi dalam merespon persoalan keperempuanan dan anak, serta mengawal kebijakan dan agenda yang pro perempuan dan anak. Ini yang seperti saya katakan tadi, kita punya tanggung jawab khusus yang dibebankan dari Kohati, kemudian menjadi tanggung jawab kita secara bersama, bagaimana kita mampu menjadi penjawab tantangan zaman, bukan hanya melihat segala problem yang ada sebagai suatu kesalahan zaman. Kemudian kita juga harus mampu mempersiapkan diri bagaimana menjadi perempuan yang diharapkan oleh Kohati khususnya, dan secara umum yang diharapkan oleh Islam. Bagaimana kita bisa menjadi putri yang baik, menjadi istri yang baik, ibu yang baik, dan anggota masyarakat yang baik. Ini adalah benar-benar 4 hal yang harus menjadi poin penting dalam Kohati. Kemudian peran suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau institusi yang memiliki aspek dinamis. Barangkali kalau peran udah ini ya, udah kalau di bagian tadi sudah sangat jelas, seperti yang saya katakan bahwa peran Kohati mempersiapkan diri itu hal yang paling penting. Jadi kita melakukan pembinaan kader HMI-Wati, kemudian kita mempersiapkan kader HMI-Wati untuk menjadi penjawab tantangan zaman terbaik. Kembali kepada tujuan Kohati, bagaimana terbinanya muslimah berkualitas insan cita. Poin pentingnya, kita membina muslimah, bukan lagi membina seorang perempuan, tapi sudah kembali kepada tuntutan keislaman yang paling penting. Karena kita kembali kepada muslimah. Kemudian fungsi, ini juga seperti yang tadi saya sampaikan, Kohati itu memiliki 2 fungsi penting yang diwujudkan dalam 2 aspek, aspek internal dan aspek eksternal. Di aspek internal, Kohati menjadi wadah pendidikan dan pelatihan bagi para HMI-Wati untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan potensi serta peranannya dalam berbagai bidang, khususnya keperempuanan dan aspek dan anak melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain dalam kepengurusan HMI. Nah, ini sebenarnya hal yang paling penting di dalam Kohati juga, karena pembinaan internal. Artinya ketika kita melakukan pembinaan kader HMI-Wati, para HMI-Wati, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Misalnya kemampuan HMI-Wati, kemampuan kader HMI-Wati. Kita yang beragam tentu punya kemampuan yang berbeda-beda. Kita yang beragam tentu punya minat dan bakat yang berbeda-beda. Makanya di dalam Kohati sebenarnya menyediakan ruang, menyediakan bidang-bidang tertentu, bidang-bidang khusus yang bisa menaungi dan memfasilitasi kemampuan teman-teman. Misalnya yang mungkin anak hukum, kita punya bidang kajian dan advokasi. Kemudian yang memang dari pendidikan, kita punya bidang pendidikan dan pelatihan. Kemudian yang hobinya berwirausaha, kita punya bidang wirausaha dan segala macam. Ini ada di dalam Kohati. Tinggal bagaimana teman-teman HMI-Wati bisa mengembangkan bidang-bidang tertentu. Bagaimana teman-teman HMI-Wati benar-benar memperkerjakan bidang tersebut untuk memberi ruang kepada teman-teman HMI-Wati agar bisa mengaktualisasikan diri. Kemudian di eksternal, Kohati merupakan pembawa misi HMI di setiap forum-forum keperempuanan dengan tujuan memperluas keberadaan HMI di semua aspek dan level kehidupan. Nah, secara eksternal jelas, kita telah melakukan pembinaan, tentu aktualisasi nyatanya adalah pengabdian kita kepada kelompok dan anggota masyarakat. Seperti peran yang diminta oleh Kohati tadi, peran terakhir adalah bagaimana kita menjadi seorang anggota masyarakat. Ini tentu seperti yang kita baca di atas tadi, bagaimana kita bisa membaca situasi hari ini, apa-apa saja sih persoalan yang ada di masyarakat, apa-apa saja sih
persoalan yang ada di dalam kehidupan perempuan. Ini sudah menjadi tanggung jawab di dalam fungsi Kohati, khususnya di aspek eksternal. Kemudian bisa kita baca sama-sama ya, ini di halaman 59. Dengan kata lain, fungsi Kohati ini adalah wadah aktualisasi dan pemacu seluruh potensi-potensi HMIWati serta mendorong HMIWati untuk berinteraksi secara optimal dalam setiap aktivitas HMI, juga menjadikan ruang gerak HMI dalam masyarakat. Nah, jelas bahwa Kohati juga merupakan wadah aktualisasi, bagaimana teman-teman bisa mengembangkan diri, bagaimana teman-teman bisa memacu diri. Tidak hanya sekedar saya tahu kemampuan diri saya, kemudian berdiam diri. Silakan teman-teman kembangkan kemampuan-kemampuan yang ada. Cari tahu kemampuan kita, kemudian kembangkan kemampuan kita. Kohati punya ruang ini buat kita sama-sama mengaktualisasikan diri. Kemudian kita lanjut ke tata kerja Kohati ya. Tata kerja Kohati nanti mungkin setelah terbahas semua, meskipun ini mungkin tidak akan secara rinci kita bahas karena juga keterbatasan waktu. Nanti kita lebih dan kurangnya mungkin kita bisa tanya jawab atau sharing di session lain. Ini tata kerja Kohati, bagian struktur, penjelasan lambang Kohati dan Mars Kohati. Ini barangkali sudah cukup jelas ya. Pengurus Kohati itu ada ketua umum, sekretaris umum, wasekum, bendahara umum, wabendum, bidang pendidikan dan latihan, PSDO, hubungan antar lembaga. Nah, untuk bidang PSDO ini bertugas sebagai koordinator operasional program kerja di bidang pendidikan dan pelatihan. Maaf, itu di pendidikan dan latihan ya, diklat, bidang diklat. Kemudian di PSDO bertugas sebagai koordinator operasional program kerja di bidang pengembangan sumber daya organisasi. Nah, bidang PSDO ini, bidang diklat, bidang PSDO ini masuk ke dalam bidang-bidang yang bertugas untuk menjalankan aspek penting khususnya di bidang internal. Jadi mereka lebih berfokus kepada internal himpunan sendiri, internal Kohati sendiri. Kemudian ada hubungan antar lembaga, kajian dan advokasi, teknologi informasi, kewirausahaan. Ini lebih kepada bidang-bidang yang di eksternal, berfokus kepada eksternal. Kemudian ini sudah cukup jelas barangkali ya, di tingkat Kohati Batko, komisariat terdapat 2 bidang, internal dan eksternal. Namun secara khusus ada departemen-departemen yang memberi ruang untuk bidang-bidang tersebut. Bisa dilihat di bagannya ya, di bagannya ada bagan struktur Kohati, kemudian bagan struktur Kohati PB, bagan struktur Kohati Batko, cabang, korkom, dan komisariat. Saya pikir untuk bagan bisa diperjelas, teman-teman bisa lihat di PDK. Kita lanjut ke ini ya, lambang Kohati. Meskipun secara umum, surat menyurat dan lain-lainnya kita menggunakan lambang HMI, Kohati kita diberikan lambang tersendiri untuk hal-hal tertentu. Makna lambang Kohati di sana jelas ada bulan bintang, warna hijau, warna hitam. Ini keseimbangan warna hijau dan hitam, warna putih, puncak 3, sebagaimana yang tercantum dalam lambangnya HMI. Ilmu iman dan Islam, kemudian melati, ada bunga melatinya yang berarti melambangkan kasih sayang yang suci dan tulus. Jadi sebelum kita berkoati, perempuan yang memang dominan adalah memiliki sifat kasih sayang, makanya mungkin Kohati juga melambangkan melati ini sebagai kasih sayang yang suci dan tulus. Kemudian tiang penyangga yang berarti lambang perempuan sebagai tiang negara. Sebaik-baiknya negara, sebaik-baiknya perempuan, sebaik-baiknya negara, ini juga ditentukan oleh aspek bagaimana perempuannya terdidik dan mendidik. Tidak cukup kita hanya sekedar terdidik, tapi kita juga harus mampu mendidik. Kemudian kelopak bunga, yang berarti lambang Tridharma Perguruan Tinggi, buku terbuka,
lambang Al-Quran sebagai dasar utama di tulisan Kohati adalah item penting yang memperkenalkan bagaimana di Kohati. Kemudian penggunaan lambang ini juga cukup jelas, barangkali bisa dibaca di PDK. Ada Mars Kohati juga. Mars Kohati yang menjadi penyemangat untuk kita semua. Ini saya pikir juga cukup jelas ya. Teman-teman pasti sudah sering mendengar maupun hafal dari bagaimana Mars Kohati ini. Kita masuk kepada pola pembinaan Kohati. Nah, ini pola pembinaan Kohati ini bagaimana kita meningkatkan kualitas dan peranan HMI-Wati dalam berjuang mencapai tujuan HMI pada umumnya dan keperempuanan pada khususnya. Di paragraf kedua, ini adalah poin penekanan. Seorang kader HMI-Wati itu dituntut untuk unggul dalam segi intelektual dan mumpuni dalam segi penguasaan disiplin ilmu yang digelutinya. Sebagai laboratorium hidup yang selalu mengasah setiap potensi yang dimiliki kader HMI-Wati. Ini seperti yang dibahas dalam sifat, fungsi, dan peran tadi, bahwasanya Kohati memberikan ruang, memberikan kita kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. Bagaimana kita mengembangkan potensi kita, kemudian bagaimana hard skill dan soft skill kita itu benar-benar dipacu, itu benar-benar diasah. Sebenarnya kalau kita melihat, Kohati sudah memberikan kesempatan terbaik, sudah memberikan ruang terbaik untuk kader HMI-Wati dalam mengembangkan segala potensi yang ada. Tinggal apakah sudah kita ambil kesempatan itu, apakah sudah kita kerjakan bidang-bidang yang diberikan secara baik, apakah kita sudah membuat kerjasama yang baik antara bidang satu dengan bidang yang lain, sehingga adik-adik yang bergabung di Kohati ini tidak merasa sia-sia, tidak hanya merasa sekedar menikmati proses perjalanan panjang, diskusi-diskusi malam, diskusi-diskusi LK1, kemudian pulang. Ini yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita harus memberi ruang, benar-benar bekerja sama, kita bisa memberi ruang aktualisasi untuk setiap kader HMI-Wati melalui bidang-bidang yang ada di Kohati sendiri. Target pola pembinaan Kohati sudah jelas, meningkatkan kualitas dan peranan yang memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni, profesional, dan dalam bidang keilmuan yang digeluti dan mandiri, serta teguh memegang prinsip dalam menjawab tantangan zaman, dan mewujudkan pola pembinaan Kohati. Dibutuhkan pedoman dan pelatihan. Pedoman dan pelatihan tentunya juga sudah jelas ada di HMI Kohati maupun yang diatur oleh BPL. Kemudian arah pembinaan Kohati. Arah pembinaan Kohati ini tidak terlepas dari tujuan HMI. Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur. Seperti yang termaktub dalam pasal 4 ADHMI. Kita tidak pernah melepaskan diri dan kita tidak diberi arah secara khusus, namun memang kita diberi ruang khusus untuk menjalankan segala hal yang perlu dicapai di dalam Kohati, begitu. Kemudian pola dasar pembinaan Kohati. Nah, ini yang menjadi poin sangat-sangat penting. Bagaimana kita bisa membina kalau kita tidak paham apa yang menjadi target dan sasaran yang harus kita bina. Bagaimana kita ingin membina kalau kita tidak tahu apa kemampuan yang harus dikembangkan dan kita capai. Ini menjadi poin penting. Kohati sebagai bidang pemberdayaan perempuan yang fokus pada pembinaan HMI-Wati, pembinaan HMI-Wati harus senantiasa
harus senantiasa selaras dengan perkaderan HMI. Pola dasar perkaderan HMI telah membahas rekrutmen kader. Ini yang sering kita lakukan sebelum LK1, kemudian kita mendorong teman-teman buat LKK. Nah, pembentukan kader dan pengabdian kader dalam pola dasar tersebut, Kohati ditempatkan sebagai salah satu pembentukan kader. Bagaimana kita membentuknya dan apa kemampuan yang harus dimiliki? Pertama, kemampuan intelektual. Jadi ketika teman-teman sudah bergabung di Kohati, teman-teman harus punya ruang berpikir yang lebih luas, harus punya kacamata yang lebih besar, harus punya pandangan yang jauh ke depan. Tidak cukup hanya sekedar di ruang kecil, tidak cukup hanya sekedar di bangku kuliah, tidak cukup hanya melihat diri sendiri. Jadi sudah harus mengasah kemampuan intelektualnya, mengasah kemampuan berpikirnya, pengetahuan, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Ini semua harus ada perubahan. Artinya begitu. Ketika teman-teman sebelum berkohati dan setelah berkohati, ini harus sudah ada perubahan. Bagaimana kemampuan intelektual kita sebelum berkohati dan setelah kohati. Kita harus buat perbedaan yang jelas agar kita bisa menyatakan bahwa pembinaan kader kohati ini benar-benar mengalami kemajuan. Kalau tidak ada perubahan dari sebelum berkohati dan setelah berkohati, artinya ada kegagalan di sini. Ada yang harus kita selesaikan sama-sama. Ada problem yang belum terselesaikan. Kemudian kemampuan kepemimpinan. Jangan melepaskan diri sebagai seorang perempuan. Artinya begini, kita dituntut untuk memiliki kemampuan kepemimpinan. Jangan terkungkung, jangan terjebak di dalam pemikiran sendiri bahwa kita tidak bisa menjadi pemimpin, kita tidak boleh memimpin, dan segala macam. Kita harus ingat bahwa setiap kita adalah pemimpin. Kulukum ro'in wa kulukum maskulun an ro'in yatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Siapa yang kita pimpin? Tentu yang pertama kita harus memimpin diri kita sendiri dulu. Nah, kemampuan kepemimpinan tentu harus dibarengi dengan wawasan yang luas, masalah keorganisasian. Kita harus tahu bagaimana menjadi pemimpin yang uswatun hasanah, kemampuan komunikasi, public speaking, human relation, termasuk etika dan sopan santun dalam pergaulan antar manusia. Ini sudah sangat jelas Kohati meminta ini semua kepada kita. Dan bagaimana kita memberikan kontribusi serta perbaikan diri untuk sama-sama mewujudkan tujuan Kohati. Kemudian kemampuan manajerial. Haimiwati memiliki wawasan yang luas dalam masalah manajemen organisasi, tata administrasi, keuangan, dan lain-lain sesuai dengan POAC. Planning, organisasi, actualing, dan controlling. Bagaimana kita mampu menjadi seorang kader yang bisa memanajemen banyak hal. Karena kita kan, kalau kita menjadi manusia biasa, bagi saya, ketika sebelum berkohati, kita tidak bisa kita lebih sering memikirkan hal-hal yang terlalu umum. Namun setelah berkohati, kita dituntut untuk memikirkan hal-hal yang secara khusus. Secara khusus bagaimana? Ada banyak hal. Kita harus memikirkan organisasi, memikirkan kuliah, namun kita harus bisa memanajemennya. Kemudian juga setelah berkohati, setelah berorganisasi, kita bisa memanajemen bagaimana tata administrasi, surat menyurat, keuangan, dan lain-lain. Kemudian terakhir, kemampuan kemandirian. Haimiwati memiliki kemampuan intelektual, emosional, spiritual, serta ketahanan mental dalam menjawab persoalan keorganisasian dan masyarakat yang berkaitan dengan kemandirian pribadi dan ekonomi. Ini juga poin yang sangat penting. Kita tidak lagi menjadi kader manja. Teman-teman Kohati, kita memang perempuan, namun
jangan menjadi kader manja, kader yang tidak ingin memacu kemampuan intelektual, emosional, spiritual, terlebih kepada ketahanan mental. Kita sudah harus memacu segalanya dan mempersiapkan diri untuk menjadi semandiri-mandirinya seorang kader. Kemudian perkaderan Kohati ini juga sudah jelas ya, di training formal HMI itu ada LK1, LK2, LK3. Dan secara khusus nanti ada di training formal Kohati di poin C. Kemudian untuk training informalnya SC, TFT, dan lain-lain. Training formal Kohati sendiri ada latihan khusus Kohati, training informal, follow up, upgrading, dan ada training lainnya seperti pranikah, kewirausahaan, public speaking, kader sensitif gender, kesehatan reproduksi, advokasi, dan lain-lain. Sangat-sangat banyak training yang ada di Kohati sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mengembangkan. Tidak monoton hanya ada LKK yang menjadi training informal. Tapi training formal Kohati sendiri sebenarnya banyak. Teman-teman kebutuhannya apa sih? Kalau memang kebutuhannya dalam waktu terdekat, makanya ada yang namanya program kerja di dalam Kohati. Di sana teman-teman bisa menyusun kira-kira dalam jangka pendek dan jangka panjang pengen buat kegiatan apa. Dan apa sih kebutuhan yang paling mendesak. Mungkin misalnya latihan public speaking, biar teman-teman pede, biar teman-teman dari HMI Wati nggak takut buat ngomong, nggak takut buat diskusi. Itu tinggal menyesuaikan kepada bagaimana teman-teman menyusun program kerja dan kebutuhan yang ada. Nah, ini ada skema pola dasar pembinaan Kohatinya dari individu tentunya dari internal dan eksternal, bagaimana kita berpartisipasi. Kemudian dari pembinaan, ini pembinaan individu dan kelompok. Secara individu, internal HMI dan eksternal HMI kita punya tanggung jawab dan kewajiban. Kemudian dari kelompok ada yang namanya pelatihan, forum kajian, bermitra. Ini juga seperti forum informal dan formal yang ada di Kohati tadi. Dari sana kita bisa melakukan pembinaan, baru bisa sama-sama kita meningkatkan kualitas dan peranan untuk mencapai tujuan HMI sendiri. Kemudian kaderisasi individu, internal dan eksternal, peningkatan kualitas dan peranan HMI Wati. Secara eksternal berpartisipasi di berbagai bidang, ini juga sudah terbahas di atas secara rinci. Kemudian kaderisasi kelompok, ada formal dan non-formal, ada LKK yang dilakukan oleh Kohati cabang, pesertanya adalah kader yang telah lulus LK1, dengan waktu dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 periode. Kemudian forum perkaderan informal ini adalah acuan-acuan perkaderan, acuan-acuan pelaksanaan dalam melaksanakan program kerja. Di pelaksanaan upgrading, follow up, dan aktivitas, training pranikah, training kewirausahaan, apa-apa saja training yang bisa dilakukan Kohati Korkom, Kohati cabang, ini sudah cukup jelas ada di tabel. Teman-teman bisa perhatikan training public speaking, apa saja sih training yang bisa dilaksanakan oleh Kohati Korkom, Kohati cabang, Kohati komisariat. Di kolom terakhir, teman-teman juga bisa lihat di sana ada dinyatakan sesuai kebutuhan. Artinya silakan buat sebuah analisa apa sih yang dibutuhkan oleh Kohati cabang tersebut, gitu. Apa sih yang dibutuhkan oleh komisariat tersebut. Di dalam PDK pasal 7 yang disampaikan di halaman 76 juga Kohati berfungsi sebagai bidang pemberdayaan perempuan dan sebagai organisasi mahasiswa. Oleh karena itu menjalankan fungsinya dengan maksimal, maka Kohati berkebutuhan untuk menambah perkaderan lainnya dalam bentuk training-training yang disesuaikan dengan kebutuhan oleh seorang perempuan dan mahasiswa. Ini sudah sangat jelas ya untuk sebenarnya ini udah bisa kita bahas pada kurikulum perkaderan Kohati, nanti juga di bawah ada acuan-acuan pelaksanaan kegiatan. Nah, ini ada forum kajian. Forum kajian sebagai salah satu cara pembinaan kader yang dilakukan secara berkelompok.
yang dimaksud untuk memberikan asupan nutrisi berupa wacana dan pemahaman tentang keislaman, gender, dan segala macam. Kemudian Kohati bermitra dengan organisasi mahasiswa dan organisasi keperempuanan dan stakeholder. Ini sudah masuk pada bidang eksternal, bagaimana menjalin kerjasama, bagaimana kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang ada di luar, misalnya mungkin dengan GMNI, PMI, dan segala macam, juga organisasi keperempuanan, terlepas dari organisasi mahasiswa. Kemudian ada pelaksanaan, manajemen pelatihan. Ini sudah jelas ya, POACE, bagaimana laksanakan fungsi manajemen yang rapi, planning organisasi. Jadi apapun yang dilaksanakan, apapun yang ingin kita lakukan, terlebih dahulu kalau semestinya dilakukan POACE. Kita melakukan planning, kemudian kita melakukan organizing-nya, actuating, controlling, dan evaluating. Terakhir, bagaimana kita mengevaluasi kegiatan tersebut. Ini sudah sangat jelas. Sebentar ya, baterai kakak lo, sebentar kakak, ini charger. Hilang kakaknya. Halo? Halo, Dek? Kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Ya, mohon baterainya tadi lemah, ambil charger dulu. Nah, kemudian ada yang namanya organisasi latihan. Organisasi latihan ada OC. OC ini tentunya adalah penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan atau latihan. Kemudian ada SC. SC adalah pelaksana yang menjadi bagaimana mengatur terlaksananya sebuah kegiatan. Nah, Master of Training, tentunya di dalam pelatihan ada MOT yang akan mengatur bagaimana tujuan dari pelaksanaan kegiatan bisa tercapai. Tim instruktur adalah yang membantu MOT dalam sebuah pelaksanaan kegiatan ataupun pelatihan yang dibuat. Ini kemudian ada pendekatan bagaimana Kohati melakukan pendekatan yang dilaksanakan selama pelatihan. Ada yang namanya ta'aruf, saling mengenal. Ini hal-hal yang sudah sangat lumrah, hal-hal yang sudah bukan lagi kaku bagi kita semua. Pendekatan-pendekatan ta'aruf, tafahum, kemudian ta'awum, takaful. Ini bukan hal-hal yang baku untuk kita ketahui. Ini juga sudah sering kita lakukan sebenarnya, kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada sistem evaluasi, kalau di dalam pelatihan, di dalam LKK, di dalam forum-forum training,
Ada yang namanya sistem evaluasi, screening, dan pre-test, post-test. Ini adalah hal-hal yang alurnya diatur di dalam pentrainingan, formal maupun informal yang ada di Kohati sendiri. Kita masuk ke ini ya, ke platform Kohati. Nah, ketika kita berbicara tentang platform gerakan Kohati, rencana kerja, pernyataan, ataupun prinsip kebijakan dasar, tempat di mana sistem operasi kerja berbicara tentang landasan umum gerak eksternal Kohati. Di samping platform gerakan juga berbicara tentang suatu paradigma. Sebenarnya platform gerakan Kohati ini landasan gerak bagaimana sistem kerja yang ada di Kohati. Teman-teman bisa baca di poin B-nya, apa itu gerakan Kohati. Di sini sudah jelas dinyatakan bahwa gerakan Kohati adalah tindakan kolektif secara sadar dan terorganisir sebagai akselerasi pencapaian tujuan HMI dengan meningkatkan kapasitas, kualitas, dan peranan HMIwati. Bagaimana kapasitasnya, kualitasnya, dan peranannya sudah kita bahas di atas tadi. Kemudian tujuannya, tujuan gerakan Kohati terbinanya muslimah berkualitas insan cita agar dapat memberikan kemaslahatan pada umat dan bangsa. Poinnya, pencapaian tujuan Kohati adalah agar kita dapat memberikan kemaslahatan kepada umat dan bangsa. Artinya, keberadaan kita benar-benar harus memberikan sebuah kebermanfaatan, bukan hanya sekedar menikmati apa yang ada di dalam Kohati tersebut. Kemudian target, kita harus mampu mencetak kader yang responsif dan partisipatif. Ini seperti yang saya katakan tadi, teman-teman ketika sudah ber-HMI, sudah berkohati, tidak cukup dengan ruang berpikir seperti sebelum berkohati. Kepekaan teman-teman sudah harus lebih responsif, lebih partisipasi. Tidak cukup hanya memikirkan diri sendiri. Banyak hal yang harus teman-teman pikirkan. Ini menjadi sebuah tuntutan. Sasaran dan target di sini udah jelas, sasaran dan target ada mahasiswi, kader HMIwati dan HMIwan, Civitas Akademika, ini tentunya dunia kampus kita, kemudian cendekiawan muslim, masyarakat umum, penentu kebijakan, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan stakeholder lainnya. Ini sudah masuk kepada peranan sebagai anggota masyarakat tadi. Lebih bagaimana kita harus tidak boleh menutup diri terhadap kebijakan yang ada. Kita juga tidak boleh menutup diri terhadap persoalan-persoalan keumatan dan kebangsaan. Ini sudah menjadi PR penting kita bersama. Nah, isu yang hendak ditawarkan sebagai wacana gerakan Kohati keislaman tentunya kembali kepada tujuan tadi. Tujuan kita adalah muslimah berkualitas insan cita. Tentu kita sudah harus memahami bagaimana menjadi seorang perempuan terlebih dahulu, bagaimana memahami perempuan yang diharapkan Islam itu bagaimana. Kita tidak bisa lagi menutup diri terhadap persoalan-persoalan keislaman, khususnya agama yang kita miliki. Kita harus ingat bahwa kita adalah himpunan mahasiswa Islam. Kemudian wacana atau isu tentang keintelektualan, isu tentang keperempuanan dan keindonesiaan. Ini hal-hal penting, ini juga sudah ada poin-poinnya. Keintelektualan, bagaimana kita mewujudkan Tridharma perguruan tinggi, kegiatan-kegiatan kita benar-benar sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Kita dituntut untuk berpikir kritis, bersikap, dan bertindak. Kemudian di dalam wacana keperempuanan, bagaimana kita mampu menanggapi problem keperempuanan secara cerdas berdasarkan perspektif Islam. Life skill kita juga leadership. Kemudian membentuk karakter HMIwati yang tangguh sesuai dengan apa yang benar-benar diharapkan oleh Kohati. Terakhir itu keindonesiaan, gerakan Kohati harus sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme. Makanya kalau ada yang mengatakan HMI tidak nasionalis, tidak demokratis, ini sangat-sangat bertentangan. Karena
kita di HMI benar-benar berbicara tentang keumatan dan kebangsaan. Di Kohati juga kita diminta secara khusus gerakan Kohati harus sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme. Kemudian landasan gerakan Kohati kita bisa lihat landasan filosofis. Secara epistemologi, perempuan berasal dari kata perempuan, ahli atau mampu. Udah jelas bahwa kita dituntut sebenarnya untuk menjadi seseorang yang mampu. Kemudian perempuan merupakan seorang yang mampu melakukan sesuatu, multi talenta, multifungsi, multi peran. Itu yang dituntut di dalam diri kita. Landasan teologisnya bisa teman-teman lihat, ada surah-surah tertentu yang menjadi landasan teologis, bagaimana kedudukan hakikat penciptaan manusia, kedudukan manusia, kemudian tentang ini landasan sebenarnya yang harus menjadi patokan atau acuan kita, karena kita berlandaskan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana isu regenerasi dan penjagaan moralitas. Nah, kalau dibilang kita terlalu berpikir feminisme dan lain-lain, kita terlalu menentang untuk menjadi perempuan mandiri lalu melupakan kodratnya, sebenarnya tidak. Karena jelas kita semua berlandaskan dengan ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana landasan-landasan kita tidak pernah bertentangan dengan Islam. Hanya saja terkadang ruang berpikir kita yang membatasi hal-hal tersebut. Kemudian landasan historis, ini merupakan sejarah-sejarah yang teman-teman sebenarnya bisa baca secara langsung. Ada landasan konstitusional juga, landasan operasional, program kerja nasional, dan lain-lain. Barangkali untuk poin-poin pentingnya ada di tafsir tujuan, fungsi, dan peran Kohati. Selebihnya, teman-teman mungkin bisa baca di PDK, karena secara khusus sudah ada di PDK, tertulis di PDK, tinggal bagaimana teman-teman mau atau tidak membaca. Kemudian, apa yang menjadi tulisan di dalam PDK, kita berharap bisa teman-teman baca. Namun, ada hal penting yang harusnya kita dapatkan di sini. Poin pentingnya adalah ketika teman-teman membaca, itu bisa di-sharingkan. Jadi mungkin poin pentingnya adalah tafsir peran, fungsi, dan tujuan Kohati. Selebihnya saya mohon kepada teman-teman untuk saling membaca di PDK. Mungkin itu dulu. Selanjutnya kita bisa sharing, kita bisa tanya jawab. Sekiranya saya bisa menjawab, akan saya jawab. Sekiranya nantinya membingungkan, mungkin nanti akan kita diskusikan bersama yang lebih ahlinya, lebih pakarnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Yunda Kusmeli atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan untuk chat di room Zoom atau boleh langsung menghidupkan mikrofon dan mengaktifkan kameranya. Sekali lagi, bagi yang ingin bertanya, boleh untuk mengaktifkan kamera dan menghidupkan mikrofonnya, serta mungkin jika terkendala jaringan, boleh untuk langsung chat di ruang chat Zoom.
Mohon maaf. Cabang Jambi ini sebenarnya luar biasa karena saya harus akuin saya adalah produk yang dihasilkan oleh LKK Kohati Cabang Jambi. Jadi sebenarnya Cabang Jambi ya saya punya keterikatan secara pribadi karena saya dilahirkan oleh LKK Cabang Jambi. Baiklah Yunda, di sini ada satu pertanyaan yaitu dari Yunda Surya Eva Putriani. Mungkin bisa langsung bertanya Yun. Silakan. Kepada Yunda. Kepada Yunda Surya Eva Putriani, boleh di Ya, tidak apa-apa Yun, silakan untuk menghidupkan mikrofonnya saja. Nah, untuk pertanyaannya yaitu bagaimana cara merangkul HMI Wati yang di dalam komisariatnya banyak terdapat dinamika. Terkadang HMI Watinya sendiri masih terpengaruh oleh doktrin-doktrin HMI Wan, sebagian oknumnya. Terima kasih Yunda. Mungkin langsung saja Yunda. Kayaknya ini korban HMI Wan. Tadi, kalau kita membaca di pedoman dasar Kohati, tuntutan salah satu yang harus kita ambil adalah penguatan mental. Bagaimana penguatan mental kita sebagai seorang kader HMI Wati terhadap polemik yang ada di HMI, terhadap dinamika yang ada di HMI, terlebih lagi terhadap doktrin HMI Wan. Jadi penguatan mental itu menjadi poin penting di dalam berproses kepada himpunan ini. Kemudian bagaimana merekrut HMI Wati. Nah, kenapa banyak diberikan ruang, banyak bidang ini untuk merekrut kader HMI Wati? Karena nggak semuanya teman-teman itu suka diskusi seperti ini, nggak semua teman-teman itu suka menulis, nggak semua teman-teman itu suka membaca, nggak semua teman-teman itu suka nonton. Kita punya bakat dan minat yang berbeda-beda. Kita punya keinginan yang berbeda-beda. Saya mungkin dan Fitria dan Amel punya keinginan yang berbeda-beda. Mungkin saya lebih suka berbicara, kemudian mungkin Fitria lebih suka mendengar, kemudian Amel mungkin lebih suka menulis. Tiga kemampuan tadi tidak mungkin bisa kita satukan di dalam satu produk yang sama, satu keinginan yang sama. Bagaimana kita merekrutnya? Makanya ruang-ruang tadi kita berdayakan. Ruang-ruang tadi kita berdayakan, pengurus harus lebih responsif, pengurus harus lebih peka. Teman-teman pengennya apa sih? Teman-teman maunya apa sih? Tidak usah terlalu baku terhadap kegiatan. Misalnya, ada sebagian HMI Wati yang hobinya dandan, yang hobinya make up-an. Kita kasih ruang buat mereka. Ruangnya yang seperti apa? Kita buat kegiatan. Kegiatannya mungkin ada ruang perempuan. Ruang perempuan diberikan kegiatan bagaimana sih cara berdandan di dalam Islam yang diperbolehkan oleh Islam yang tidak berlebih-lebihan. Kita bisa minta teman-teman yang suka make up untuk mengisi materinya. Yunda-yunda yang memang menurut kita layak di bidangnya. Tentu teman-teman yang hobinya make up akan datang. Kemudian teman-teman yang misal hobinya berwirausaha, jualan. Kita bisa buatkan kegiatan buat mereka, misalnya training wirausaha. Kita panggil yunda-yunda yang memang punya usaha. Tentu teman-teman yang hobinya usaha, hobinya jualan akan datang. Begitu juga teman-teman yang mungkin hobinya nulis. Yang hobinya nulis kita bisa undang pemateri ayunda-ayunda kita, senior-senior Kohati,
yang memang punya kemampuan dalam bidang menulis untuk mengisi materi. Kita nggak usah terlalu baku memikirkan satu hal hanya umat dan bangsa. Kita perlu memikirkan itu, tapi kita juga harus melakukan perbaikan internal. Perbaikan internalnya seperti yang dipertanyakan bagaimana merekrut kader HMIWati. Cara merekrutnya adalah kita melihat kebutuhan dan keinginan teman-teman. Bagaimana melihat kebutuhan dan keinginan teman-teman? Para pengurus harus lebih responsif. Para pengurus harus lebih aktif memikirkannya. Nggak cukup para pengurus cuma berpikir dinamika yang ada di Kohati, seperti yang dipertanyakan tadi. Kita terlalu fokus pada dinamika, tapi kita lupa fokus bagaimana menjawab persoalan dinamika tersebut. Padahal ruang yang seluas-luasnya kita bisa memberikan kontribusi adalah di komisariat. Ruang yang rasanya kita membuat kegiatan apapun, itu bakalan disupport. Sekalipun ada kesalahan, itu tidak akan terlalu dibesar-besarkan. Intinya kita mau atau tidak. Jadi, para pengurus, kita lebih responsif, lebih aktif, memikirkan kebutuhan dan keinginan teman-teman. Agar teman-teman merasa punya andil. Kita harus lihat hobi mereka apa, keinginan mereka apa. Kita tinggal kasih wadah, oh ini bidang ini bidangnya internal, ini bidangnya eksternal. Kasih kerja, bidang eksternal, kira-kira mau kerja sama kemana. Kemudian bidang internal, kita sediakan kegiatan yang memang bisa menjawab keinginan teman-teman. Karena ketika kita punya kebutuhan, kita punya keinginan yang sama, hobi yang sama, tentu kita akan datang, kita akan merasa terpanggil dengan sendirinya. Nah, kalau persoalan yang tadi terkait doktrin-doktrin HMI1, penguatan mentalnya harus dikuatkan ya, Dek. Nggak boleh baper. Kita berproses di HMI ini tinggalkan. Bukan berarti saya meminta teman-teman untuk berhenti memiliki perasaan. Karena memang kita sudah dilahirkan dengan rasa. Tetapi jangan pernah dahulukan perasaan di dalam berhimpun. Mungkin itu, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Yunda. Bagaimana dengan Yunda Survia Eva Putriani, apakah ada tanggapan terhadap penyampaian yang telah disampaikan oleh Yunda Kusmeli? Baiklah, terima kasih Yunda. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada, silakan untuk mengaktifkan kamera dan menghidupkan mikrofonnya, atau mungkin bisa langsung chat di ruang Zoom. Sekali lagi, bagi yang ingin bertanya, silakan untuk chat di ruang chat Zoom, atau boleh menghidupkan kamera dan mengaktifkan mikrofonnya. Saya sempat scroll IG-nya Kohati Pertanian. Saya apresiasi karena untuk di tingkat komisariat, kelas komisariat, penataannya, kemudian role-nya ini sangat-sangat rapi, sudah sangat bagus manajemen media sosialnya luar biasa. Terima kasih Yun. Selanjutnya ada pertanyaan masuk nih Yun dari Diana, yaitu apakah PDK ini akan disosialisasikan langsung oleh Kohati PB atau bagaimana? Terima kasih Yun. Jadi memang kita punya program kerja khususnya bidang PSDO Kohati PB HMI menargetkan di bulan Agustus, kemudian sampai kepada September, kita akan coba sosialisasikan. Tetapi mungkin, barangkali kalau Kohati PB yang akan langsung turun ke daerah-daerah, dengan 200 sekian cabang, ini tidak terjangkau. Tapi kita akan minta tolong bekerja sama dengan Kohati Batko, membantu mensosialisasikan kepada teman-teman yang ada di cabang maupun di komisariat. Akan tetapi, bisa jadi Kohati PB juga akan turun ke Batko, kemudian Batko nanti akan membantu mensosialisasikan kepada Kohati cabang dan Kohati komisariat. Agar juga
kerjasama, koordinasi, kita bisa saling terjalin antara Kohati PB dan Batko, kemudian Batko dan cabang, juga cabang dan komisariat. Gitu. Baiklah Yunda, terima kasih. Bagaimana dengan Yunda Diana? Apakah ada tanggapan terhadap jawaban yang telah diberikan oleh Yunda Kusmiali tadi? Baiklah, jika tidak mungkin dilanjutkan lagi satu pertanyaan, yaitu dari Yunda Cindy Febriani. Izin bertanya moderator, saya Cindy Febriani dari Kohati Komisariat Pertanian Korkom Unja, ingin bertanya Yun, bagaimana cara membedakan tupoksi bidang eksternal dan internal dalam kepengurusan Kohati Yun? Terkadang di saat kondisi virtual saat ini, membingungkan antara proker internal dan eksternal itu ketukar-tukar Yun. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Yunda Kusmiali. Nah, untuk membedakan program kerja yang dimiliki internal maupun eksternal, sebenarnya kita jangan terlalu kaku dan baku terhadap bidang-bidang yang ada. Maksudnya bidang internal harus mengerjakan internal, kemudian eksternal harus mengerjakan eksternal. Kita jangan terlalu baku. Namun akan tetapi, kita memang perlu memberikan ruang untuk masing-masing bidang bekerja sesuai tupoksinya. Misalnya di bidang internal, bagaimana memikirkan bagaimana di internal memikirkan perbaikan rekrutmen, kemudian bagaimana mampu mensosialisasikan PDK dan lain-lain. Kemudian di eksternal memikirkan kegiatan output. Kalau di internal kan kita memikirkan kegiatan input, kemudian di eksternal kita memikirkan output. Nah, kendala di masa pandemi, barangkali kegiatan bidang eksternal ini lebih terbatas karena memang keterbatasan jarak, kemudian keterbatasan aturan-aturan yang tidak memperbolehkan kita bertatap muka dan hal-hal lainnya. Akan tetapi kita nggak boleh mati dong, maksudnya kita nggak boleh nggak buat kegiatan sama sekali hanya karena persoalan COVID. Masa kita kalah dengan sebuah virus gitu kan? Nah, untuk mengantisipasi hal-hal begini, saya bukan tipe orang yang terlalu kaku terhadap aturan, tetapi kita tidak boleh melepaskan diri dari aturan. Artinya nih, teman-teman silakan melaksanakan kegiatan yang kalau memang itu tupoksinya pekerjaan internal, kemudian eksternal belum mendapatkan kerja, paling enggak eksternal terus memberikan kontribusi pemikiran dan membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada. Namun kalau memang bisa dibarengi internal membuat kegiatan, eksternal dibuat kegiatan, toh tidak ada salahnya. Tetapi kalau memang banyak keterbatasan karena pandemi, hal yang paling tidak boleh kita matikan adalah ruang pemikiran. Teman-teman harus tetap berpikir. Eksternal mungkin bisa saja membuat sebuah perlombaan, lomba menulis misalnya, atau membuat sebuah karya. Ini kan tetap terus bisa dilangsungkan, tetap terus bisa terlaksana. Jadi jangan terlalu baku terhadap tupoksi kerja. Tapi kita tetap harus bekerja sama dan memberikan ruang tupoksi untuk teman-teman bisa bekerja di bidangnya. Begitu. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Yunda Kusmiali. Bagaimana dengan Yunda Cindy Febriani? Apakah ada tanggapan terhadap penyampaian yang disampaikan oleh Yunda Kusmiali tadi? Bagaimana dengan Yunda Cindy? Baiklah, jika tidak mungkin dilanjutkan saja. Jadi di sini boleh izin bertanya ya Yun. Soalnya kayak kepo gitu, kenapa bisa HMIwan tuh berpikirnya seperti itu gitu kan. Jadi gini Yun, ada sebuah cerita itu tuh dari teman Fitria sendiri gitu dan merupakan HMIwati yang kebetulan juga aktif di komisariat. Nah, di sana itu kan di setiap
Di setiap organisasi tentunya mempunyai teman, dan teman itu pun bukan hanya perempuan saja, pasti ada yang laki-laki juga. Nah, di sana itu untuk teman yang laki-laki ini dan selaku HMI1 juga, dia itu mengatakan bahwa kalau perempuan tuh HMIwati itu nggak usah lah langsung LKK dulu, katanya kayak itu. Mending LK2 aja dulu, katanya. Soalnya kalau kalian LKK dulu, nanti kalian pasti bakalan feminis setelah pulang dari LKK. Nah, gimana menurut Yunda terhadap penyampaian yang seperti itu gitu? Sampai kayak nggak habis pikir, kok bisa ya mikirnya kayak gitu. Soalnya katanya dia tuh melihat pengalaman dari setiap HMIwati yang pulang dari LKK itu mulai kayak gimana ya, pasti perubahannya tuh berubah total gitu. Nah, seperti memang membela perempuan gitu. Nah, jadi sampai mengeluarkan statement seperti itu, Yunda. Gimana menurut Yunda, Yun? Ini hal yang sering saya temui. Artinya kita seringkali didoktrin untuk udahlah kamu LK2 aja dulu, LKK-nya ntar. Nanti kalau habis LKK kita itu seakan-akan jadi perempuan yang berontak, kader HMIwati yang kayaknya jadi lawan gitu bagi HMI1, gitu ya kira-kira. Nah, ketika jadi ketum Kohati cabang, saya coba membuat aturan tersendiri. Saya sampaikan kepada BPL dan teman-teman pengurus cabang, saya minta kader HMIwati itu LKK dulu, baru LK2. Sebenarnya tidak ada aturan yang mengharuskan L2 dulu atau LKK dulu. Tetapi kan jelas aturannya bahwa 6 bulan setelah LK1 silakan LK2, silakan LKK, begitu ya. Tapi kita punya kebutuhan, kita punya PR dari masing-masing komisariat, masing-masing cabang terhadap Kohati. Artinya ya kalau memang mereka yang di cabang-cabang besar, kader Kohatinya banyak, ya no problem jika mau LKK dulu. Begitu kira-kira menurut saya. Karena ada hal-hal khusus yang HMI1 tidak tahu. Ada hal-hal khusus yang HMI1 nggak ngerti. Saya sering mendoktrin pemikiran saya sendiri dan beberapa teman-teman yang memang mau aktif di Kohati untuk berpikir, nggak banyak loh yang mau memikirkan Kohati. Nggak banyak loh yang mau benar-benar aktif di Kohati. Kalau kita mengurusin yang mau LK2, itu sangat-sangat banyak. Tapi yang mau ngurusin kita berangkat Kohati, kita bisa hitung dengan jari. Teman-teman yang mungkin LKK bisa temukan jawabannya. Artinya ketika mau berangkat LKK, teman-teman pasti bingung harus kemana dan mau ngapain. Tapi ketika mau LK2, dayung bersambut. Bakal banyak abang-abang yang bilang, kamu berangkat LK2 dan segala macam. Ini bukan berarti kita menjadikan acuan perlawanan ya. Tapi kita berbicara kebutuhan. Kalaulah kita mendoktrin semua Kohati harus LK2 terlebih dahulu, lalu siapa yang memikirkan Kohati ini? Lalu siapa yang mau memahami Kohati? Yang mau ngurusin HMI itu banyak, tapi nggak banyak yang mau ngurusin Kohati. Ya karena memang HMI1 nggak diberi ruang untuk mengurus kita. Tapi kita punya tanggung jawab untuk mengurus HMI. Kita harus sadar itu. Kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban untuk mengurus HMI. Tapi secara khusus, HMI tidak punya kewajiban untuk mengurus Kohati. Jadi dari tanggung jawab ini, kita harus tahu kebutuhan yang mana yang harus didahulukan. Kalau memang minim kader Kohati yang bisa membantu dalam memberdayakan Kohati, ya nggak masalah dong Kohati diberangkatkan ke LKK terlebih dahulu. Ya kalau misalnya Kohati pulang dari LKK lebih aktif, wajar, karena kita sudah belajar bagaimana seharusnya menjadi seorang kader HMIwati. Kita sudah belajar bagaimana seharusnya menjadi seorang perempuan. Bukan berarti kita membuat perlawanan. Kalau ketemu abang-abang yang begitu, artinya mental abang-abang yang belum siap ketemu kita yang lebih hebat. Abang-abang yang harus didoktrin. Kenapa ini abang-abang nggak siap ketemu kita yang lebih hebat kan? Kenapa nggak siap ketemu perempuan cerdas? Toh
Jadi gitu deh. Jangan terkungkung, maksudnya jangan terjebak dalam pemikiran sendiri. Jangan terjebak, iya kita nggak boleh LKK dulu, nanti kita kualat atau begini-begini. Tergantung kebutuhan. Kalau memang kita butuh sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik buat Kohati, ya nggak masalah LKK dulu. Tapi jangan lupa buat LK2, karena itu juga kewajiban kita sebagai seorang kader. Kita harus sadar kita punya dua kewajiban. Kewajiban sebagai seorang kader HMI dan sebagai seorang kader HMI Wati. Yang terpenting, laksanakan kewajiban, berikan hak sesuai kebutuhannya. Itu aja sih. Baiklah, terima kasih Yun. Mungkin dikasih satu pertanyaan lagi, jika ada yang ingin bertanya boleh, sebelum agenda pada malam hari ini kita tutup. Yang paling penting, jaga ritme semangat teman-teman. Perkuat mental, karena dari tadi pemikiran-pemikiran dan pertanyaan yang dilemparkan masih terkait bagaimana penguatan mental, bagaimana ya masih seputaran itu. Artinya kita tadi sudah berbicara tafsir tujuan, tafsir fungsi, tafsir peran, sudah sangat jelas bagaimana kader HMI Wati itu bisa berkontribusi aktif dan nyata dengan kemampuan-kemampuan yang tadi, intelektualnya, agamanya, itu harus berimbang semuanya. Mental harus dituntut. Baiklah, jika tidak ada mungkin boleh kasih closing statement gitu Yun, atau motivasikah untuk kader-kader HMI Wati yang ada di forum ini Yun? Baik, terima kasih sebelumnya sekali lagi kepada teman-teman Kohati Komisariat Pertanian Unja Jambi. Sekali lagi saya apresiasi semangat teman-teman dan saya harus akui bahwa Jambi punya kohati-kohati yang luar biasa, punya kader-kader yang luar biasa. Saya juga salah satu terobosan dari LKK Cabang Jambi. Saya bangga menjadi alumni LKK Cabang Jambi. Kemudian kita sudah sama-sama mengetahui apa yang tertulis maupun kita sharingkan. PDK merupakan pedoman dasar kita untuk menjadi acuan berhati bagaimana kita punya aturan main, harusnya menjalankan roda organisasi ini, kemudian kegiatan apa saja yang harus kita lakukan, semuanya sebenarnya sudah jelas. Kalau teman-teman sampai kebingungan, nggak tahu mau buat kegiatan apa, itu cuma karena tidak mau. Karena teman-teman tidak mau. Tidak ada alasan lain di dalam berproses di HMI ini untuk tidak buat kegiatan, untuk tidak melanjutkan proses pentrainingan, kecuali satu alasannya, tidak mau. Kemudian, apapun yang belum tersampaikan, permohonan maaf, karena memang kita keterbatasan waktu, tetapi teman-teman bisa baca di PDK, semuanya sudah sangat jelas, mulai dari bagaimana mengatur individu di Kohati, sampai mengatur bagaimana kita berkelompok di Kohati, sampai kepada mempersiapkan diri sebagai seorang istri, ibu, dan anak, hingga menjadi anggota masyarakat, semua sudah diatur di dalam PDK. Kemudian, apa yang harus dijaga tentunya semangat berhimpun kita, semangat berproses kita. Sekali lagi, baca pedoman yang ada, laksanakan kewajiban, dan berikan hak yang memang haknya kepada Kohati. Terakhir, pesan buat teman-teman semuanya, jangan pernah lelah berproses, jangan pernah kalah dengan dinamika. Percayalah kita lebih kuat dari yang kita kira. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih untuk undangannya. Yang belum tersampaikan saya mohon maaf. Segala kekurangan juga saya mohon maaf. Saya terbuka jika ingin sharing silakan. Mungkin kontak saya ada di Amel. Bisa juga via DM dan segala macam. Silakan.
Jangan membatasi ruang silaturahmi, jangan membatasi ruang berpikir, apalagi ruang berkarya. Mungkin saya tutup. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda. Baiklah, sekian penyampaian materi dari Yunda Kusmeli yang tentunya sangat luar biasa dan para peserta pun sangat antusias dan sangat berpartisipasi pada agenda bedah PDK terbaru kita pada malam hari ini. Mungkin karena keterbatasan waktu, mohon maaf jika ada yang ingin bertanya tapi belum kesampaian. Doakan saja akan dilaksanakan lagi karena sebentar lagi kepengurusan untuk Kohati Komisariat Pertanian Korkom Unja ini akan berakhir. Semoga saja untuk periode selanjutnya bisa kembali sharing mengenai pedoman dasar Kohati yang ada. Baiklah, saya selaku moderator, mohon maaf jika terdapat kesalahan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari pribadi saya sendiri. Akhir kata yang ingin saya sampaikan yaitu jadilah perempuan pencerah dunia, yaitu perempuan yang bukan hanya mampu memberdayakan dirinya saja, tetapi ia juga mampu berbuat sesuatu untuk meningkatkan kualitas orang lain. Seperti yang dikatakan Yunda Meli juga tadi, tidak hanya sekedar terdidik, tetapi ia juga mampu untuk mendidik. Baiklah, sekian. Bahagia HMI, jayalah Kohati, yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Terima kasih Yunda.